Salam, selamat pagi Ibu Bapa sidang jemaat yang diberkati dalam Yesus Kristus. Hari ini Selasa 7 Juli 2020. Firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan pada pagi hari ini itu terambil dari Roma pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-8. Sebelum kita bersama-sama belajar dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur untuk hari baru yang Engkau izinkan kami nikmati pada hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, terlebih napas kehidupan ini. Mengawali setiap pekerjaan yang kami geluti masing-masing hari ini ya Tuhan. Sebentar kami ingin mendengarkan suara-Mu, melewati kebenaran firman-Mu. Kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu hadir di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Sehingga firman-Mu boleh kami terima dan praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8 di bawah judul Kelebihan Orang Yahudi dan Kesetiaan Allah. Demikian bunyinya. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Amin. Ibu Bapa sidang jemaat yang diberkati dalam Yesus Kristus, dari Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8 ini saya mengambil satu tema, itu tentang kesetiaan Allah. Ada 3 hal yang perlu kita renungkan dari ajaran Paulus sesuai nas kita pada pagi hari ini. Poin yang pertama yaitu pada ayat yang pertama dan yang kedua, sunat dan panggilan Tuhan Allah yang pertama sekali itu dialamatkan kepada bangsa pilihan Allah sendiri. Dan pada ayat terakhir dituliskan, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Ibu Bapa, saudara yang diberkati dalam Yesus Kristus, sejak awal sekali Tuhan memilih, Tuhan memanggil dan menjadikan Abraham sebagai umat pilihan Tuhan. Langsung sunat sudah menjadi bagian dari tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Langsung
sunat sudah menjadi bagian dari tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Abraham dan semua keturunannya menjadi miliknya. Dengan sunat itu Allah memberikan kepercayaan atau mandat sebagai umat, milik yang diasingkan, yang dikhususkan, yang diistimewakan oleh Tuhan Allah dari mereka-mereka yang tidak bersunat. Itu dibuat oleh Tuhan. Perjanjian khusus kepada Abraham. Dalam Kejadian 17 ayat yang ke-10 mengatakan, ini adalah rencana awal dan itu terus berlanjut hingga pada masa Yesus dan Paulus pada saat kita atau pada nas yang kita sama-sama renungkan pada pagi hari ini. Ibu bapak saudara yang diberkati dalam Yesus Kristus, Tuhan menghendaki agar semua milik kepunyaannya itu sungguh menjadi perwakilan Tuhan di dunia ini. Dengan sunat dan pemilihan itu, setidaknya yang pertama orang Yahudi menampakkan diri, hidup, dan kehadiran mereka di tengah-tengah dunia ini sebagai kehadiran Tuhan. Yang kedua, seharusnya mereka menampakkan diri sebagai milik Tuhan, orang kudus, orang yang dipilih Allah, yang diasingkan dan memiliki mandat khusus dari Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Disinilah letak kasih setia Tuhan bagi orang Israel. Tuhan mau menjadikan mereka umat pilihannya, yang dikhususkannya, yang diistimewakannya dari bangsa-bangsa lain. Tetapi sayang sekali, mereka gagal memenuhi panggilan Tuhan yang mengasingkan, yang membuat mereka, yang mengistimewakan mereka di tengah-tengah dunia ini. Mengapa gagal? Karena tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Sering mereka berontak, sering mereka melawan Tuhan. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Dan sekarang keduanya, baik sunat dan panggilan atau mandat sebagai orang yang dikhususkan oleh Tuhan itu sudah sampai kepada kita saat ini. Dan saat ini sudah mengertikah kita akan status kita sebagai umat pilihan Allah? Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati dalam Yesus Kristus, Tuhan meminta kesetiaan kita juga. Poin yang kedua dari kesetiaan Allah itu kita bisa melihat pada ayat yang ketiga dan yang keempat. Paulus melihat bahwa umat Israel tidak setia mengemban rencana Allah. Mereka tidak menghargai penghargaan Allah atas diri mereka. Dan ini sangat menyakiti hati Tuhan. Dan banyak bukti-bukti ketidaksetiaan Israel kepada Tuhan itu terjadi sejak awal atau sejak lama sekali. Yang paling menonjol itu sejak mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Mereka bersungut-sungut, tidak setialah, membuat patung emaslah. Saat Musa berada di Gunung Sinai lah, dan di zaman hakim-hakim hingga raja-raja, mereka sangat-sangat banyak memberontak kepada Tuhan. Ibu bapak saudara yang diberkati dalam Yesus Kristus, saat ini kita diingatkan, kita ditegurkan oleh kebenaran firman Tuhan ini dalam Roma pasal 3 ini. Ketika kita dihargai oleh Tuhan dan menjadikan kita punya hak waris surga, punya harta kekayaan surga, menjadi anak Tuhan yang diasingkan, yang diistimewakan, dan menjadi surat Kristus. Tetapi kita tidak setia dalam hal komitmen untuk hidup sebagai surat Kristus, mandat Kristus yang Tuhan inginkan kita tunjukkan dan nyatakan dalam perilaku kita sehari-hari. Poin yang ketiga, Paulus meluruskan pandangan orang Yahudi yang salah
yang selama ini mereka pahami, yang menganggap bahwa dosa manusia jika semakin besar akan semakin membuat pengampunan Allah itu besar pula. Itu akan membuat orang berlaku seenaknya dalam kehidupan, bahkan mereka menyepelekan kasih Allah dengan hidup yang cemar. Dan untuk pandangan yang seperti inilah Paulus mengatakan pada ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-8, orang yang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Ibu bapak, saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus dan yang diberkati oleh Tuhan, Paulus di sini menegaskan tentang kedaulatan Allah dan kasih setianya yang besar kepada manusia. Allah tidak pernah mentoleransikan dosa-dosa manusia sehingga dianggap dosa itu akan melipat gandakan kasih Allah kepadanya. Itulah kesesatan pemahaman orang Yahudi selama ini yang dilihat oleh Paulus. Dan Paulus mengatakan harus bertobat. Pikiran seperti itu salah dan harus diubah. Inilah suara Tuhan, agar kita jangan mempermainkan kasih Allah itu atas diri kita. Dan kita mau menyatakan kasih Allah itu dengan motivasi yang murni, melayani dengan ketulusan, seperti dalam nas kita pada bulan ini. GKE mengangkat satu tema dalam bulan Juli 2020 ini, yaitu melayani dengan ketulusan dan motivasi yang murni. Di dalam berbagai talenta karunia yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita senantiasa tunjukkan kasih setia kita kepada Tuhan. Apapun tantangan pergumulan kehidupan kita, Tuhan akan memampukan kita, Tuhan akan menolong kita, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.